Terima kasih. Nama saya Ben Ruatapurei. Sebagai orang yang selama ini ikut mengamati bagaimana pembangunan Papua bisa berlangsung, saya melihat Wapres sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Papua, kita harus mengerti betul bahwa Otsus baik jilid 1 maupun jilid 2 itu harus dimengerti dalam kaitan dengan benang merah kehadiran Otsus itu sendiri. Jadi kalau kita bilang Undang-Undang 15 tahun 56 tentang pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat yang kemudian menjelang peralihan dan Trikora, dia menjelma dalam penetapan Presiden 162, lalu penetapan Presiden 163, dan di Provinsi Perjuangan bentukan baru, dan undang-undang khusus tentang percepatan pembangunan Papua atau Irian Barat, yaitu Undang-Undang 1463 dengan pemberian kewenangan-kewenangan yang istimewa. Ini dia versusnya itu adalah Belanda punya provinsi yang disebut dengan Residence Nederlands Nihonia. Jadi pada satu sisi Indonesia berjuang untuk internal of self-determination, kemandirian dalam Indonesia. Tapi di sisi yang lain juga ada external to self-determination. Bagaimana meningkatkan status Papua menjadi sebuah negara itu bersamaan dengan seperti kasus Aruba dan Suriname. Lalu undang-undang itu memberi kewenangan istimewa selain pemerintahan umum, tapi juga bagaimana mengembalikan Irian Barat menjadi bagian dari Papua. Sehingga di tengah situasi seperti ini, Soekarno bergabung dengan Undang-Undang 1463 yang memberi kewenangan istimewa kepada Papua. Bagaimana anak-anak Papua mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk duduk di dalam badan pemerintahan umum misalnya, termasuk waktu itu DPRD GR-nya. Lalu dia bisa dapat karantina penduduk untuk Irian Barat misalnya. Dia juga bisa punya task force yang akan bekerja menggalang dana bagi pembangunan dan percepatan pembangunan Papua. Nah, inilah dibentuk waktu itu Biro Irian yang berkedudukan di Sosiu, yang diperluas menjadi Sekip dan Wampa, yang mengendalikan semua proses percepatan pembangunan Irian Barat. Roh itulah yang kemudian dijelmakan ke dalam Undang-Undang 21 2001, kemudian Undang-Undang 35 2008, dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 atau 22 seperti itu. Karena itu posisi Wapres harus dimengerti dalam benang merah ini. Bagaimana hak istimewa yang diberikan itu harus menjadi alat untuk rekayasa sosial dan percepatan sosial. Jadi tidak bisa murni kita bicara Otsus dalam pendekatan pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Itu pemekaran, ini perjuangan, beda. Sehingga mesti ada hak istimewa yang dia sifatnya bukan desentralisasi murni, tapi dia asimetris untuk Papua. Dalam posisi itulah kalau kita melihat indikator hari ini, bahwa Papua dari aspek IPM tidak cukup menggembirakan. Otsus sendiri di Undang-Undang nomor 2, PP 106 dan PP 107 pun tidak mengcover secara baik di dalam RIP-nya maupun pembagian kewenangan dan keuangan itu menampung masalah-masalah krusial Papua yang kurang lebih sekitar 11 lembaga yang saya identifikasi dengan 42 masalah mendesak. 9 diantaranya tidak cukup dijawab oleh PP 106 dan PP 107. Harus ada spesifikasi terbatas sesuai dengan benang merah dari kehadiran Otsus itu sendiri, yang memberi ruang percepatan dan pelompatan bagi Papua. Kalau tidak, Papua tidak akan banyak bergerak dalam peningkatan IPM, pertumbuhan penduduk, apalagi ketika kita mengalami disaster demografi dalam bonus demografi di Papua. Apalagi Papua yang dalam pertumbuhan penduduknya dia pada stasioner tinggi. Ini tidak menguntungkan kita. Dari Papua satu sisi kita perbaiki IPM, kita perbaiki kemiskinan yang sifatnya relatif akan absolut,
Tapi di sisi yang lain kita juga harus mampu menciptakan percepatan untuk mempersiapkan Papua memasuki Indo-Pasifik. Karena hari ini area geografi Indo-Pasifik ini dia menjadi tempat yang diperebutkan oleh seluruh dunia. Baik Amerika, baik Cina, perkembangan Cina Selatan, Selat Malaka, Selat Philips, Selat Lombok, Selat Java. Bahkan Papua ke depan akan menjadi checkpoint baru di kawasan Indo-Pasifik. Karena itu kalau dari geopolitik, semua orang akan datang ke Papua. Dari rimlannya, arsipelnya, maksimnya, sampai ke heartlandnya. Lihat fenomena Cina dalam pengembangan BRICS, Cina dalam pengembangan garis putus-putus di Laut Cina Selatan, dari tadinya 9 dash line menjadi 10 dash line. Ini bagian dari ekspansi memasuki wilayah Morotai, wilayah Samlaki untuk masuk Papua. Papua hari ini menjadi tempat penting karena pertemuan lempengan Eurasia dan Gondwana, lalu subplat Carolina, subplat Indo-Australia, dan subplat Filipina Plate. Itu menjadi sesuatu yang sangat kaya, berdampak kepada Papua kaya. Kalau Kilimanjaro habis, Ruwenzori habis, yang menyuplai Iskandaria, Tigris dan Efrat dan lain-lain. Lalu Amerika Latin, pegunungan Ruwenzori dan pegunungan Andes, menyuplai Meksiko dan seluruh Amerika Selatan. Pergeseran dunia hari ini ada ke Papua. Pertanyaannya kemudian, orang Papua ketika kita memasuki transformasi baru, misalnya di hilirisasi produk, apakah kita bisa menyesuaikan? Kalau tidak ada konsep-konsep yang sifatnya otsus yang bicara soal transformasi, soal keberpihakan dan lain-lain. Tapi kalau tidak dikemas dalam tanda petik baik, sebenarnya tidak banyak menolong Papua dalam Papua memasuki pergeseran global ini. Kemungkinan untuk dia mengalami outsiders, kemungkinan untuk dia mengalami alienasi itu pasti terjadi kalau tidak ada proses-proses transformasi yang baik. Wapres dalam kedudukannya termasuk BP3KP dan Pokjanya harus bekerja lebih maksimal untuk memperbaiki keadaan ini. Kalau tidak, kita hanya bicara sesuatu yang hanya formalitas belaka. Saya kira ini posisi penting Wapres di sini. Melihat dengan misi dia yang Papua cerdas, Papua maju itu. Hari ini di tingkat bawah, apakah kita mampu memperbaiki good governance, clean governance, dynamic governance? Kalau tidak, sulit. Pendekatannya kalau masih terikat dengan renseking politik, patrimonial, partikularisme, dengan pendekatan-pendekatan feodalis, pendekatan kapitalis, tidak banyak menolong Papua. Papua cerdas itu akan bisa ketika kita mampu membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan penguatan aparatur di tingkat bawah. Uang banyak, tapi ketika aparaturnya tidak berdaya secara kapasitas, secara integritas, secara keterampilan, maka tidak akan banyak mendorong percepatan Papua. Papua dari subsisten dia memasuki peradaban baru, apalagi ketika kita berhadapan dengan metaverse, artificial intelligence, geostasioner, biogenetika, itu butuh lompatan tersendiri. Kalau itu tidak kita lakukan dengan baik, dengan memperbaiki misalnya lama belajar, memperbaiki angka harapan hidup, tingkat pendapatannya lebih baik, termasuk standar yang dipakai, misalnya tadinya kita pakai pendekatan UNDP yang hanya sekedar uang dan non uang yang kemudian dikemas diadopsi oleh BPS. Maka makan dan non makan, maka sebenarnya Papua tetap miskin saja karena rata-rata pendapatannya tidak lebih dari 7.000 pendapatan total per kapita. Karena itu kita mesti menampung di dalam indikator khusus untuk Papua itu, misalnya environment assessment yang dipakai oleh Australia atau dipakai oleh United Nations sekarang. Kakak, misi dia selain Papua cerdas, juga Papua sehat dan Papua produktif. Kakak lihatnya bagaimana? Ya paling tidak SDM-nya diperbaiki. Seluruh potensi ini kalau kita tidak kelola vokasinya misalnya baik, maka dia tidak produktif untuk mengelola apa. Jadi ketika kita orang bicara soal transformasi, kita punya sumber daya, tapi bagaimana memberi nilai tambah? Kalau orang tidak terlibat secara baik, maka pasti dia akan kurang dari sisi seleri atau pendapatan. Kalau pendapatannya kurang, daya belinya kurang.
Kalau daya belinya kurang, maka dia tidak mungkin sejahtera. Karena itu pendekatan-pendekatan yang memberikan vokasi, memberi soft skill, membangun kesadaran agar terjadi lompatan itu bagian penting yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Kakak yang terakhir, optimisme kakak melihat badan ini di Papua seperti apa? Sebenarnya badan ini baik, tinggal rekrutmen tenaga untuk memberi backup terhadap badan ini menjadi kunci. Kalau tidak hanya sekedar sebuah formalisme.